Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiul Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma nakhusuhu khasu li hadrati Syekhina wa murabbi rahina. Syekh Abdul Karim Nirba, Syekh Marzuq Dahlan Nirba, Syekh Marzal Nirba, Ahmad Idris Marzuq Nirba, Syekh Irsyad Rusyamin Bangaya. Thumma nakhusuhu khasu li hadrati Syekh Farhan Jangkung Harja Magasan Jangkung Jiminjang Kerjang Rasul Bahasanya Annallaha yu'li darajatin fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa karamatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji mari kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, di mana berkat limpahan rahmatnya, alhamdulillahi rabbil alamin, kita semua dapat berjumpa kembali, dapat bermuwajahah kembali dalam majelis yang insya Allah diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pernah beliau bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Beliau pernah bersabda bahwasanya bertakwalah kalian semua kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun kalian berada, dan ikutkanlah perbuatan buruk yang kalian lakukan dengan perbuatan baik yang harus kalian lakukan, karena perbuatan baik tersebut sebagai penebus akan keburukan yang telah kalian lakukan. Maka ayo ngaji kita pada siang hari ini berkah sholawat, berkah dari derajat agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pengajian ini bisa melebur dosa-dosa kita semuanya. Mudah-mudahan pengajian yang baik ini bisa melebur semua kesalahan-kesalahan kita. Mudah-mudahan pengajian yang kita adakan siang hari ini, di tengah berbagai kesibukan kita yang ada, namun kita luangkan waktu untuk menghadiri pengajian ini, insya Allah mudah-mudahan menyebabkan kita diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dimudahkan dalam urusan rezeki, dimudahkan dalam urusan keluarga, dimudahkan dalam urusan berbagai apapun yang ada dalam persoalan hidup. Mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya dengan berkah pengajian kita siang hari ini. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwasanya inna quluba ibni Adam baina asbi'aini asabi'ir rahman, bahwasanya hati-hati para manusia, hati-hatinya anak keturunan Nabi Adam itu berada di antara jari jemarinya Allah. Tapi jangan dibayangkan kalau Allah itu punya jari. Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Manusia punya jari, kalau Allah bagaimana ya nggak ada yang tahu, dan tidak sampai pikiran kita untuk memikirkan. Cuma di sini kita ibaratkan ibarat manusia, maka hati para manusia itu berada di jari jemarinya Allah. Kenapa dibahasakan jari jemari? Karena nisbatnya manusia
jari jemari itu adalah anggota tubuh yang paling sering bergerak. Anggota tubuh yang paling sering bergerak. Selain mata, kalau mata kan hanya sekali, hanya satu gerakan saja, kedip tidak, kedip tidak. Namun gerakan yang paling banyak dilakukan itu adalah oleh jari jemari. Begitu pula diibaratkan hati para manusia. Hati para manusia itu diibaratkan berada di jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah ketika ingin menggerakkan ke bawah, ya niscaya hati itu akan bergerak ke bawah. Ketika Allah akan menghendaki ke atas, maka hati itu akan mengarah ke atas, akan mengarah kemanapun apa yang Allah kehendaki. Kenapa saya sampaikan hadis tersebut? Bahwasanya ibu-ibu, kita sudah beberapa tahun belajar fikih, kita belajar mengenai tauhid, kita belajar mengenai bagaimana cara berhubungan baik, membangun hubungan baik dengan Allah, hablum minallah, membangun hubungan baik dengan manusia, hablum minan nas. Namun ibu-ibu, saya mengingatkan diri saya sendiri dan ibu-ibu semuanya bahwasanya segala sesuatunya itu dihitung atau divonis melalui status akhirnya bagaimana. Orang itu boleh dia beriman, orang itu boleh dia itu melaksanakan sholat, orang itu boleh dia itu melakukan puasa, boleh dia melakukan zakat, semuanya sudah dilakukan. Akan tetapi ketika ending atau akhir hayatnya dia dalam keadaan su'ul khotimah, na'udzubillah min dzalik, maka akan sia-sia amal tersebut. Begitu pula sebaliknya, ketika seseorang dalam bergelimang kemaksiatan, tidak pernah mau sholat, tidak pernah mau zakat dan puasa ini dan itu, namun apabila Allah kehendaki dia untuk bertobat di masa tuanya hingga di akhir hayatnya dia mengalami husnul khotimah, ya maka takdir tersebut akan terjadi baginya. Emang apa sih bahwa su'ul khotimah dan husnul khotimah itu apa sih? Kita sering mengatakan kita memohon supaya kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Jangan sampai kita wafat dalam keadaan su'ul khotimah. Memang husnul khotimah dan su'ul khotimah itu apa? Husnul khotimah itu adalah di mana waktu-waktu terakhir kita, masa-masa terakhir kita dalam hidup di dunia ini, kita akhiri dengan sebuah kebaikan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu sebelum dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, beliau itu meminta untuk dikunyahkan siwak. Kemudian beliau bersiwak. Sebelum dijabut oleh malaikat Israel, beliau bersiwak. Dan siwak itu adalah ibadah. Maka sudah dipastikan Rasulullah itu husnul khotimah dalam wafatnya. Kenapa? Karena hal yang terakhir kali beliau lakukan sebelum wafat itu adalah suatu ibadah. Begitu pula sebaliknya, ketika seseorang itu mati dalam keadaan su'ul khotimah, maka berarti hal yang terakhir dia lakukan sebelum menjelang kematian dia itu adalah sesuatu hal yang buruk atau sesuatu hal maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita selalu meminta, ya Allah, berikanlah kami wafat dalam keadaan husnul khotimah. Jauhkan kita dari wafat dalam keadaan su'ul khotimah. Jadi orang beriman belum tentu wafatnya husnul khotimah. Orang bermaksiat belum tentu wafatnya itu dalam keadaan su'ul khotimah. Maka jangan pernah digabung-gabungkan ibu-ibu. Jangan pernah dihubung-hubungkan. Kalau seumpama kita melihat ada orang sedang sakaratul maut, sakaratul mautnya semisal susah banget, terlihat menyeramkan, terlihat bagaimana ini dan itu, jangan dihubung-hubungkan, oh berarti kalau wafatnya, matinya, meninggalnya dalam keadaan seperti itu, sakit, merasakan sakit yang sangat, berarti dia su'ul khotimah. Oh, belum tentu. Ibu-ibu harus tahu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, baru satu tarikan ditarik oleh malaikat Israel. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam apa yang beliau pikirkan? Yang beliau pikirkan tetap kita, ibu-ibu.
umatnya dipikirkan. Dalam bentuk apa? Beliau bertanya kepada malaikat Israel, wahai Israel, apakah sakitnya kematian ini akan dirasakan oleh umatku? Padahal ketika malaikat Israel mencabut nyawanya Rasulullah, itu dalam keadaan atau dengan cara yang paling halus. Karena mencabut nyawa seorang yang paling mulia di muka bumi dan langit, maka malaikat Israel dengan pelan, dengan santun, perlahan-perlahan, namun tetap dirasakan sakit oleh kanjeng Nabi Muhammad. Beliau bertanya, apakah ini nanti rasa sakit yang akan dirasakan oleh umatku nanti, wahai Israel? Malaikat Israel menjawab, iya wahai Nabi Allah. Kemudian Rasulullah meminta, ya Allah, timpakanlah setengah rasa sakitnya umatku ketika sakaratul maut, akan aku tanggung setengahnya. Jadi Rasulullah itu menahan sakit yang sangat fatal, menahan sakit yang sangat keras ketika sakaratul maut. Apakah karena beliau saking sakitnya seperti itu kemudian kita mengatakan beliau dalam keadaan su'ul khotimah wafatnya? Justru tidak mungkin. Jelas tidak mungkin. Beliau pasti husnul khotimah. Nah, berarti ukuran husnul khotimah dan su'ul khotimah itu bukan dilihat dari bagaimana proses dia dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Bukan bagaimana proses sakaratul maut dia, apakah dia kejang-kejang, apakah dia merasakan sakit yang hebat atau ini dan itu. Oh tidak. Apakah berarti ketika dia tidur kemudian tiba-tiba meninggal, apakah berarti dia husnul khotimah? Ya, belum tentu. Belum tentu. Husnul khotimah dan su'ul khotimah itu dilihat dari perbuatan apa yang dia lakukan menjelang dia kematian. Kalau yang diperbuat adalah sesuatu hal yang positif, bernilai ibadah, maka insya Allah dia wafat dalam keadaan husnul khotimah. Nah, sehingga kalau kita tahu bahwasanya orang beriman itu belum tentu husnul khotimah, wafatnya saja ibu-ibu yang mungkin dalam keadaan muslim, dalam artian ya dimandikan, dikafani, disolatkan, kemudian dimakamkan di pemakaman muslim, ditahlilkan, ya kan, dihauli, bisa saja. Akan tetapi ternyata ketika dibangkitkan, dia dalam keadaan bersama rombongannya orang-orang kafir. Itu bisa saja bagi orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah. Kenapa seperti itu? Ya berhubungan dengan hadis yang saya sebutkan tadi, ibu-ibu, bahwasanya Allah yang maha membolak-balikan hati seorang hamba. Oke lah, dia itu sekarang sedang dalam keadaan bermaksiat, tidak pernah sholat, tidak pernah mau puasa, tidak baik hubungannya dengan tetangga, selalu melawan dengan orang tua. Akan tetapi Allah yang maha membolak-balikan hati. Allah yang maha membolak-balikan hati. Bisa saja sebelum dia wafat, Allah akan balik hatinya yang awalnya hatinya itu keras, kemudian berubah menjadi lembut. Yang awalnya hatinya itu buruk, Allah rubah menjadi hatinya putih bersih, sehingga dia bertobat kepada Allah. Allah hilangkan semua dosa-dosanya seperti bayi yang baru lahir ke dunia, kemudian dia melaksanakan ibadah dan wafat dalam keadaan melaksanakan ibadah. Tidak ada yang tahu akhir dari seseorang, ibu-ibu. Makanya Allah katakan tadi, qulubu ibnu Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Hatinya seorang hamba itu layaknya seperti jari jemarinya, berada di jari jemarinya Allah. Sangat sering digerakkan, ibaratkan jari sangat sering berubah. Maka kita nggak usah heran ketika kita bertemu dengan seseorang yang awalnya mungkin dulu dia itu baik kepada kita, kemudian sekarang tidak baik kepada kita. Atau bahkan pagi masih senyum dengan kita, namun ketika siang sudah ngamuk-ngamuk sama kita. Kenapa? Hati itu mudah berubah. Makanya hati itu dalam bahasa Arab namanya kolbun, atau jamaknya adalah kulubun. Apa kolbun itu? Kolbun itu artinya bolak-balik, ibu.
Kolbun itu artinya bolak-balik. Ya karena memang hati itu selalu terbolak-balik. Selalu terbolak-balik. Kadang pagi nangis, habis nangis tiba-tiba tertawa. Habis tertawa tiba-tiba nangis lagi. Semua itu adalah konsekuensi dari hati yang memiliki makna dibolak-balik. Dan siapa yang membolak-balikan hati itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita selalu berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Wahai Dat yang maha membolak-balikan hati, tidak apa-apa engkau bolak-balikan hati kami, akan tetapi tetapkanlah atau bolak-balikanlah selalu hati kami dalam kondisi taat kepadamu, dalam kondisi berada di jalan agamamu. Jadi kita nggak apa-apa hati kita bergejolak, berpindah-pindah rasa, berubah-ubah sikap, berubah-ubah keinginan, tidak apa-apa. Yang penting berbagai keinginan yang diingini itu adalah masih berada pada jalur taat kepada Allah. Nah itu selalu kita berdoa. Maka dalam Al-Quran juga diajarkan kita untuk berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana, wahai Allah, wahai Tuhan kami, jangan engkau gelincirkan kami kembali. Jangan engkau gelincirkan hati-hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan hidayah kepadaku. Pada intinya adalah kita memohon supaya ya Allah, mudah-mudahan kita istiqomah dalam beribadah. Ngaji Qur'annya istiqomah. Jangan sampai baru aja 3 tahun ngaji, kok udah rasa bosen akhirnya nggak mau ngaji lagi. Yang biasanya aktif baca Yasin, aktif baca Tabarok, aktif maulidan, baca berzanji, aktif baca ini dan itu di rumah, zikir, sholawat, dan yang lain-lain. Baru berjalan 1 tahun atau 2 tahun, kita merasa seolah-olah kita sudah beribadah sangat lama, sehingga wajar kita untuk melakukan kemaksiatan atau untuk berhenti dari perbuatan ibadah tersebut. Nah ini kita meminta kepada Allah yang maha membolak-balikan hati kita. Mudah-mudahan hati kita ditetapkan untuk selalu taat kepada Allah, untuk selalu beribadah kepada Allah dimanapun kita berada. Maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ibu-ibu yang sekarang sudah punya wadifah, kalau istilah dalam pesantren itu wadifah. Wadifah itu adalah sebuah rutinitas yang sudah ibu-ibu lakukan, maka jangan pernah berhenti. Ketika ada rasa ingin kuat untuk berhenti, maka percayalah bahwasanya Allah ingin memberikan rahmatnya kepada ibu-ibu sekalian, akan tetapi setan dengan hebatnya ingin menggoda supaya wadifah kita terputus, kemudian kita tidak jadi mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu tinggal milih wadifah, silahkan ibu-ibu. Mau pilih rutinitas, saya mau pilih rutinitas, pokoknya sehari semalam saya harus baca Al-Quran 1 kaca, misal 1 halaman. Gak apa-apa, silahkan diistiqomahkan. Pokoknya setiap hari saya nggak mau kurang, nggak mau lebih, pokoknya satu halaman. Bagus. Saya pokoknya sehari semalam mau dikiran baca la ilaha illallah sebanyak 300 kali. Silahkan. Saya mau baca sholawat sehari semalam 1000 kali. Silahkan. Wadifah-wadifah itulah, rutinitas-rutinitas itulah yang menjaga hati kita tidak mudah terombang-ambing oleh berbagai hiruk pikuk yang ada di sekitar kita. Yang membuat hati kita itu tenang, tentram, kemudian kita terus taat kepada Allah, kita tidak meninggalkan Allah, kita tidak menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka silahkan ibu-ibu, tinggal ibu-ibu pilih yang enteng-enteng saja. Semisal yang penting saya mau baca subhanallah sebanyak 100 kali sehari semalam, enggak apa-apa. Subhanallah, 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 subhanallah. Saya mau baca istighfar aja Pak Ustadz, saya banyak dosa, saya baca istighfar aja. Sehari semalam saya mau baca cuma 70 kali doang, nggak apa-apa.
Silahkan pilih bagaimana cara ibu-ibu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang telah Allah gariskan untuk beribadah kepadanya. Dengan berbagai, kita bisa istiqomah sholat sunnah, kita bisa istiqomah sholat subuh, kita bisa istiqomah menghatamkan Al-Quran satu juz setiap 1 minggu semisal. Silahkan. Jangan pernah untuk mengkosongkan hari kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang menyebabkan hati kita itu tenang, dan ketika hati kita tenang, kita istiqomah beribadah. Ketika kita istiqomah beribadah, maka potensi besar kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, dalam hadisnya Rasulullah itu pernah bersabda, "Walladzi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'mala bi'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'." Ini hadis adalah hadis yang banyak ditakuti atau banyak dikhawatirkan oleh para wali. Kelasnya para wali, para ulama, bukan kelas kita-kita. Yang mengkhawatirkan itu adalah para wali, para ulama itu banyak yang takut dengan hadis ini. Kenapa takut? Memang maknanya apa, Pak Ustaz? Maknanya adalah demi zat, demi Allah, Rasulullah bersumpah, "Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah." Kalian ini, umatnya Nabi Muhammad, yang melakukan berbagai pekerjaan amaliyah yang bisa mengantarkan ke surga, bahkan sampai jarak dia antara dia dengan surga itu hanya tinggal sejengkal saja, akan tetapi langsung fayasbiqu alaihi alkitab, akan tetapi lebih didahului oleh takdir Allah, akhirnya dia fayamalu bi'amali ahlin nar. Maksudnya dia itu kemudian menjadi penghuni neraka. Maksudnya bagaimana? Banyak orang yang sudah beribadah puluhan tahun, mulai dari semenjak balik sampai umur 50 tahun, dia terus aktif beribadah. Ngajinya nggak putus, sholatnya nggak pernah bolong, zakatnya, puasanya, sunnahnya, semuanya dilakukan. Tapi ternyata ketika sudah mendekati surga, setelah dia melakukan berbagai amaliyah surgawi, ketika dia sudah ingin wafat, tinggal sejengkal lagi dia mau masuk surga, akan tetapi karena dia sudah ditakdir oleh Allah untuk masuk ke neraka, pada waktu sesempit itu dia melakukan amalnya orang ahli neraka sehingga dia dimasukkan neraka. Begitu pula sebaliknya, orang yang tidak pernah mengenal agama sedikit pun, semenjak dari kecil dia tidak pernah mengenal Allah, dia isinya hanya bermaksiat kepada Allah, bahkan jarak dia dengan neraka itu tinggal sejengkal lagi. Sedikit lagi dia meninggal, kemudian dia masuk ke neraka, tinggal sejengkal lagi dia masuk neraka. Karena seumur hidupnya dia melakukan amaliyahnya orang ahli neraka. Akan tapi karena Allah takdirkan dia untuk masuk surga, maka Allah takdirkan dia untuk melakukan kebaikan di akhir hayatnya, dan kebaikan tersebut yang menyebabkan Allah ridho, sehingga ridhonya Allah menghapuskan semua kesalahan dia selama hidup. Kemudian kalau sudah seperti ini, kita ini bagaimana? Kan gitu ibu-ibu ya. Orang-orang wali saja, para ulama-ulama saja, yang sudah mayoritas hidupnya, mayoritas umurnya itu digunakan untuk beribadah kepada Allah, itu saja belum aman untuk masuk surga. Apalagi kita, kan gitu ibu. Apalagi kita. Terus bagaimana hadis ini? Hadis ini kita pandang begini ibu-ibu. Kalau kita ini sudah melaksanakan ibadah dengan baik, kalau kita sudah punya rutinitas berbagai ibadah, berbagai kesunahan, maka ketika kita melihat hadis ini, kita bisa ambil pelajaran apa?
kita nggak boleh sombong. Kita nggak boleh belagu sama orang lain. Kita nggak boleh merasa lebih baik daripada orang lain karena kita bisa jamaah, orang lain tidak. Karena kita bisa ngaji, orang lain tidak. Karena kita bisa baca berjanji, yang lain tidak. Karena kita bisa baca Yasin, yang lain tidak. Karena kita selalu mengikuti pengajian tapi yang lain bolong-bolong. Nggak boleh seperti itu. Tidak boleh. Kenapa? Karena tidak ada yang tahu akhir hayat dari seseorang. Kalau Allah takdirkan dia menjadi penghuni surga, berapa puluh tahun pun dia bermaksiat, maka dia akan Allah takdirkan melakukan satu hal amaliyah yang diridhoi oleh Allah sehingga Allah hapuskan semua dosa-dosanya. Begitu pula tadi sebaliknya, berapa puluh tahun dia beribadah, kalau Allah takdirkan dia untuk masuk ke neraka, ya maka Allah akan takdirkan dia untuk melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan Allah murka sehingga amaliyahnya terhapus semuanya. Na'udzubillah min dzalik. Cuma memang biasanya ibu-ibu, sebagaimana dikatakan, Rasulullah mengatakan, yamutu kullu insanin ala ma 'asha 'alaih wa yub'atsu ala ma mata 'alaih. Bahwasanya setiap manusia itu dia akan meninggal, akan wafat sesuai dengan kondisi dia sebagaimana hidupnya. Biasanya orang yang hidupnya itu senangnya, orientasinya terhadap dunia, maka nanti dia wafatnya dalam keadaan memikirkan dunia. Ketika hidupnya orientasinya itu adalah pada akhirat, maka insya Allah rata-rata wafatnya dalam keadaan memikirkan akhirat. Biasanya seperti itu. Cuma terlebih ya hadis yang di awal tadi, bahwasanya tidak ada yang bisa memastikan. Berapa puluh tahun kita beribadah, tidak ada yang memastikan, tidak ada yang bisa memastikan untuk kita masuk ke dalam surganya Allah. Lah untuk kita-kita yang sudah merasa sangat berdosa, kita sudah lama tidak melaksanakan sholat, kita sudah lama tidak berzakat, kita sudah lama meninggalkan perintah-perintahnya Allah, maka hadis ini adalah sebagai penyemangat kita, bahwasanya seberapa banyak, seberapa besar dosa yang telah kita lakukan, ampunan Allah itu akan lebih besar. Sebesar apapun keburukan yang telah kita lakukan, pintu taubat masih Allah buka selama dia belum sakaratul maut. Meskipun sudah sejengkal lagi ingin masuk neraka, kata hadis tadi, ketika Allah takdirkan dia menjadi ahli surga, ya maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ayo dengan beberapa hadis ini saya mengajak diri saya dan ibu-ibu sekalian yang belum memiliki rutinitas untuk beribadah secara istiqomah, ayo diistiqomahkan. Yang sholatnya masih bolong-bolong, ayo sholatnya digenepin. Yang zakatnya masih belum dibayarkan, ayo segera dibayarkan. Semisal kita punya harta, punya warisan, kita punya warisan apa ini dan itu, emas dan yang lain sebagainya, maka itu nanti ada zakatnya ibu-ibu, jangan lupa untuk dikeluarkan. Yang punya barang dagangan, jangan lupa ketika sudah melebihi 1 nisab, maka zakatnya itu harus dikeluarkan. Nah, ketika kita belum melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan ini, ayo kita kerjakan. Yang sudah mengerjakan, ayo diistiqomahkan. Yang sudah diistiqomahkan, jangan pernah berhenti sampai wafat menjemput kita. Sampai kita berada di penghujung usia kita. Kenapa? Ya seperti itu tadi. Kita menjaga diri kita jangan sampai termasuk orang-orang yang dipastikan masuk neraka meskipun berpuluh-puluh tahun sudah melaksanakan ibadah. Apa sih yang kita sombongkan dari hidup di dunia ini? Toh semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Apa yang mau kita banggakan dari ibadah yang kita lakukan sih? Toh semua yang menggerakkan hati kita untuk mau ngaji, untuk mau beribadah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah melaksanakan ibadah saja tidak boleh sombong, apalagi yang belum melaksanakan ibadah, yang belum istiqomah melaksanakan ibadah. Lebih-lebih nggak boleh sombong. Yang istiqomah saja nggak boleh sombong, apalagi yang tidak, kan gitu Ibu. Maka ayo kita tekadkan diri kita, mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dalam semua kebaikan. Allah istiqomahkan kita untuk melakukan berbagai ibadah kepada Allah, berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, terakhir sekali lagi kami menghimbau, sekali lagi kami mengingatkan, berdasarkan apa yang telah saya paparkan, maka jangan pernah memvonis buruk pada orang lain. Hatta atau bahkan seorang non-muslim pun ibu-ibu, ada seorang Kristen, Konghucu, Buddha, Hindu, dan yang lain-lain yang masih menyekutukan Allah, itu kita nggak boleh memvonis dia masuk neraka. Kenapa? Karena tidak ada yang tahu ending atau akhir dari hayatnya. Bisa saja akhir hayat Allah balikkan hatinya, kemudian dia mengucapkan syahadat, dihapuskan semua kesalahannya, akhirnya dia masuk surga karena wafat dalam keadaan husnul khotimah. Gak ada yang tahu. Maka jangan pernah membenci orang lain. Jangan pernah mencaci maki orang lain. Jangan pernah mencari-cari kesalahan orang lain. Bisa saja orang tersebut dohirnya mereka itu bermaksiat, dohirnya mereka itu bukan orang-orang yang baik, akan tetapi bisa saja mereka nama-namanya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz sebagai orang-orang ahli surga. Dan bisa saja orang-orang yang sudah puluhan tahun beribadah ternyata tertulis dalam Lauhul Mahfuz namanya itu tertulis sebagai ahli neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ayo jangan sekali-kali kita mencari-cari kesalahan orang lain, mencari-cari kekurangan diri orang lain. Kita sibukkan diri kita saja untuk mencari kelemahan kita, untuk mencari kekurangan kita, kemudian kita tambal, kemudian kita lengkapi apa yang masih kurang dari diri kita. Insya Allah dan hakul yakin ketika kita menyibukkan diri untuk mendandani, untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan kita, maka pasti kita tidak akan punya waktu untuk mencari kesalahan orang lain. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, mungkin cukup sekian kajian kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Beberapa poin yang bisa kita bawa pulang dari pengajian ini. Satu, jangan pernah kita merasa aman. Jangan pernah kita merasa sudah lama beribadah. Begitu pula jangan kita putus asa karena kita belum bisa beribadah. Hadis yang saya sampaikan tadi bermakna dua. Jangan pernah merasa lebih baik dari orang lain atau merasa bangga dengan ibadah. Yang kedua, jangan pernah putus asa kalau kita belum bisa maksimal dalam beribadah. Poin yang ketiga, jangan pernah memvonis orang lain sebagai orang yang buruk, orang yang jelek. Jangan pernah mencari-cari kesalahan orang lain. Itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ilah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.